Jangan lupa like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan peternak, dulur-dulur peternak, khususnya peternak ayam KUB, jumpa lagi di Pinang Ranti Farm di Kota Purworejo, Jawa Tengah. Peternakan kami berfokus pada pemeliharaan ayam KUB secara organik dan mandiri. Kami akan membuatkan video tentang bagaimana cara membuat fermentasi kotoran hewan, yaitu sapi dan kambing yang akan kita gunakan sebagai alas untuk ternak ayam kampung kita gitu. Nah, kenapa kita menggunakan ternak kotoran sapi dan kotoran kambing ini? Karena kita melihat gitu ya, dengan kondisi lingkungan di sini, kemudian kesibukan yang ngelola kandang ini yang cukup padat gitu, maka kita membuat sebuah alas kandang yang menurut kami simple dan banyak manfaatnya. Nah, alas kandang ini cukup cukup istimewa dan kering. Nah, kalau kita lihat ini sudah setahun ya nggak kita bersihkan itu ya. Nah, ini cukup kering gitu. Nah, ini nggak ada kotorannya, padahal ayam di sini ini isinya 3 kali 5 atau 15 meter persegi. Ini isinya sekitar 80, yaitu 60 betina dan 20 jantan. Nah, kenapa kami menyebut alas kandang ini istimewa gitu? Karena beberapa kelebihan ya, yang sangat sesuai dengan kondisi peternakan kami. Yang pertama gitu, alas kandang ini kering, ini ya. Nah, alas kandang ini sendiri, kandang ini sudah setahun 1 bulan gitu. Kondisinya tetap selalu kering alas ini. Nah, ini karena kering maka boleh dikatakan hampir tidak ada bau busuk sama sekali gitu. Jadi baunya itu tidak akan kemana-mana. Kebetulan ternak kami ini kan di lingkungan perumahan ya, maksudnya di lingkungan kampung tapi dekat dengan tetangga-tetangga. Nah, ini karena tidak bau sama sekali ya, alhamdulillah tidak ada yang komplain tentang kondisi ternak kami. Nah, itulah salah satu keistimewaannya, yang satu selalu kering dan jadinya tidak bau. Kemudian keistimewaan yang kedua adalah minim di dalam perawatan gitu. Jadi alas kandang yang berbentuk kombinasi antara kotoran sapi, kotoran kambing dan sekam padi, nanti ditambah dengan kotorannya ayam sendiri, itu minim sekali perawatan gitu. Jadi kita sekali tabur nanti di awal sebelum ternak dimasukkan, kemudian semua ditabur, ditambahkan, nah udah. Selama masih dipakai, kebetulan ini indukan, jadi bertahun-tahun gitu, berbulan-bulan ya nggak pernah kita ganti gitu. Jadi kita tidak perlu membuang kotorannya, karena kotorannya otomatis hancur dan itu menjadi mikroorganisme yang jadi bergabung di sini, dan itu juga dimakan oleh ayam gitu. Jadi kita memang sangat minim. Nah, perawatannya hanya kita semprot dengan disinfektan gitu secara berkala gitu. Biasanya 2 minggu sekali kami semprot gitu. Jadi itu ya keistimewaan yang kedua, minim di dalam perawatan. Jadi kalau tenaga kita sedikit itu cukup bagus gitu. Kemudian keistimewaan yang ketiga adalah ini kalau sudah lama, sudah dibiarkan lama, mungkin ini dalam waktu 1 tahun seperti ini sudah berubah jadi hancur dan ini berusaha jadi pupuk kompos gitu. Nah, pupuk kompos ini sangat bagus ya untuk pertanian, karena menurut literatur yang saya baca, dengan kombinasi dari kotoran sapi, kotoran kambing, dan kotoran ayam serta sekam ini, kandungan dari pupuk yang dihasilkan ini ada 3, yaitu menjadi pupuk NPK ya. Jadi ada nitrogen, kemudian fosfornya ya, itu dari sapinya, kemudian kalium dari kambing. Jadi NPK nitrogennya itu dari ayam. Jadi setelah ini nanti misalnya sudah 1 tahun gitu atau 2 tahun, kelihatan sudah terlalu hancur sekamnya, maka kita bisa ganti. Nah, yang lama kita bisa gunakan jadi pupuk kompos gitu. Itu keistimewaan yang ketiga.
Kemudian keistimewaan yang keempat dari sisi manfaat untuk ayam itu sendiri gitu. Jadi dari kombinasi ketiganya, dari kotoran sapi, kotoran kambing, dan sekam dan kotoran ayam, itu akan menghasilkan mikroorganisme gitu ya, yang bisa dijadikan, bisa menjadi asupan tambahan untuk multivitamin bagi ayam gitu. Karena ayam kampung kan sifatnya, kalau ayam kampung yang nggak di kandang, dilihat kan dia akan cari-cari di sampah, di tanah-tanah gembur itu diceker-ceker. Nah, dia mencari mikroorganisme di situ. Dan sekali lagi, yang menurut informasi atau literatur yang saya baca, mikroorganisme itu merupakan vitamin B kompleks gitu, yang tujuannya untuk kesehatan ayam itu sendiri gitu ya. Jadi itu kelebihannya menurut kami ada 4 gitu. Yang dapat dengan alas kandang seperti ini. Yang pertama itu kering dan tidak bau. Yang kedua itu minim di dalam perawatan. Kemudian yang ketiga itu bisa jadikan pupuk, sisanya liternya ini kalau udah hancur. Kemudian yang keempat itu bisa dijadikan tambahan asupan vitamin bagi ayam itu sendiri. Nah, kemudian bagaimana cara membuatnya, bahan-bahannya apa saja, nanti kita akan lanjutkan di video berikut. Oke. Jadi untuk membuat alas kandang yang istimewa itu kita perlu beberapa bahan seperti yang ada di sini. Yang pertama nanti ini ya, ini contoh ini adalah sekam padi. Kita cari yang masih baru, yang masih agak bagus gitu supaya tahan lebih lama ini sekam padinya ya ini. Nah, ini hanya contohnya ya, yang semuanya nanti mungkin tergantung luas kandangnya, butuh 1 karung atau 2 karung bahkan gitu, tergantung luas kandang. Intinya nanti alas itu tertutup tipis-tipis saja, mungkin 1 cm. Itu ya yang pertama. Kemudian yang kedua, kita bisa kita pakai ini. Yang ini agak bau ya ini ya. Nah, ini kotoran sapi yang masih baru, masih fresh. Nah, ini bau ya karena masih baru, masih kelihatan uapnya. Kita baru ambil kemarin gitu. Ini bahan yang kedua. Nah, kemudian bahan yang ketiga ini kotoran kambing. Nah, ini bagusnya yang masih baru. Cuman kita karena nggak dapatnya yang kering, tetap kita pakai saja yang sering. Cuman nanti air fermentasinya kita agak banyakin. Kemudian bahan yang selanjutnya adalah bahan untuk fermentasinya. Nah, ini kita sudah buat larutan gula, air dengan gula. Ini 3 liter ya, sekitar 3 liter. Dengan gula berarti sekitar 6 sendok tadi. Nah, ini akan kita tambahkan, karena itu 3 liter, 1 liter 1 tutup botol, berarti kita akan tambahkan 3 tutup botol. Nah, ini karena untuk fungsinya bukan untuk fermentasi pakan, tapi ini untuk fermentasi kotoran hewan. Itu kita menggunakan E4 yang untuk pertanian ya. Tujuannya adalah supaya proses dekomposisi dari kotoran-kotoran hewan ini lebih cepat. Jadi kita akan tambahkan 3 tutup botol, karena ini 3 liter. Oke, setelah itu kita aduk. Kita aduk sampai rata ya. Jadi ini air gulanya 3 liter, kemudian tadi gulanya 6 sendok, terus E4 untuk yang kuning ya, yang pertaniannya kita tambahkan 3 tutup botol atau 30 mili ya, karena 1 tutup itu 10 mili. Nah, setelah itu air yang untuk fermentasi gitu, seperti biasa tuh fermentasi kita biarkan selama 10 menit. Nanti baru akan kita masukkan ke dalam drum yang isinya kotoran kambing dan kotoran sapi. Nah, kenapa saya buat 3 liter gitu? Sebetulnya patokannya adalah jumlah airnya ini menyesuaikan dengan kondisi kotorannya. Nah, ini kotoran sapinya kebetulan sudah masih basah, masih baru. Nah, kita tambahkan sedikit saja, sekitar 1 liter. Nah, yang kotoran kambing karena sudah kering, kita tambahkan 2 liter. Nah, patokannya adalah kondisinya basah, sedikit basah gitu, nggak boleh basah sekali, mamel aja gitu ya. Itu. Nah, sebetulnya ada satu bahan lagi supaya bakteri ini lebih
lebih cepat berkembang, kita juga akan tambahkan dedak padi, kita taburkan dulu. Nah, nanti akan kita contohkan ketika sudah air empatnya ini sudah siap digunakan, yaitu kita akan biarkan selama 10 menit. Kemudian yang ini yang sekam padi, kalau sekam padi tidak kita uraikan gitu, karena memang tujuannya supaya yang masih baru itu untuk nyerap, nanti kalau kotoran hewan jatuh yang agak basah dia terserap dan kering. Jadi yang difermentasi cuma 2 ini. Nah, kita tunggu sambil ini supaya mikroorganisme atau bakteri ini aktif yang di E4 selama 10 menit. Nanti akan kita lanjutkan. Nah, sobat ternak, dulur-dulur ternak, nah ini E4 yang kita larutkan tadi sudah sekitar 15 menit ya. Dan insya Allah bakterinya sudah aktif dan berkembang dan siap kita gunakan untuk melakukan fermentasi dari kotoran kambing dan sapi. Nah, untuk melakukan fermentasi karena bakteri E4 ini berkembang bagus di manis dan dia juga perlu makanan kita untuk memicu perkembangannya, maka kita di kohinya ini kita taburkan sedikit dedak ya, ini dedak kita taburkan gitu, ini karena untuk bahan makanan dari bakterinya supaya mereka cepat berkembang dan kohinya ini cepat dihancurkan gitu. Nah, kita nggak usah banyak-banyak, tambahin aja dikit seperti ini gitu. Nah, setelah itu kita tambahkan air E4-nya. Ini ya, saya tambahkan ini 2 liter untuk 1 ember ini. Karena kotoran kambingnya sudah cukup lama dan kering gitu. Nah, kalau misalnya masih bagus, masih baru, itu hanya ditambahkan aja 1 liter cukup. Nah, ini kotorannya sudah mulai basah ya. Tapi tidak boleh sampai banjir ya, hanya mamel saja. Nah, ini seperti ini. Nah, ini sudah cukup mamel basah. Sudah, setelah itu kita tinggal tutup menggunakan penutup plastik gitu atau penutup lainnya seperti ini. Ya, selesai untuk yang kotoran kambing. Kemudian selanjutnya kita sisanya sama ya perlakuannya untuk yang kotoran sapi. Jadi ini karena kotoran sapi ini agak basah, kita tambahkan kita tambahkan dedak sebagai bahan untuk makanan untuk mengembangkan mikroorganismenya gitu, kita tambahkan secukupnya saja gitu, kelihatan sudah merata. Kemudian ini kita tambahkan sisanya tadi yang sekitar 1 liter E4 gitu, kita siramkan. Nah, setelah itu kalau sudah, kita tinggal tutup. Nah, seperti ini. Setelah itu kita akan biarkan selama 4 atau minimal 4 gitu sampai 7 hari. Nah, setelah 7 hari atau 4 hari ini sudah siap digunakan untuk membuat alas kandang yang menggunakan liter yang bisa juga sebagai nutrisi tambahan bagi ayam kita. Nah, untuk cara pengaplikasiannya di dalam alas kandang ayam nanti kita akan buatkan video lebih lanjut. Silakan tekan tombol loncengnya supaya rekan-rekan nanti dapat notifikasi kalau kita akan mengaplikasikan fermentasi kotoran kambing dan kotoran sapi ini untuk alas kandang ayam kita. Saya kira itu ya video tentang pembuatan fermentasi untuk kotoran sapi dan kotoran kambing. Semoga menginspirasi bagi teman-teman sekalian dan semoga ternak kita, ayam kita selalu sehat, tumbuhannya cukup besar dan kita sukses di dalam berternak, terutama yang ingin berternak secara mandiri dan organik. Saya kira itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.